Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah yang berbahagia. Bulan Muharram adalah bulan yang penuh bersejarah bagi umat Islam. Momentum yang begitu besar sehingga jadi pelajaran bagi kita semua. Kita lihat ke belakang kejadian-kejadian di bulan Muharram yang terjadi kepada para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya Siti Hawa dikeluarkan oleh Allah dari surga, kemudian dipisahkan oleh Allah ratusan tahun karena ada pelanggaran. Mereka bertaubat ratusan tahun dengan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ratusan tahun bertaubat Nabi Adam dengan sang istri dengan keadaan masing-masing, tidak tahu di mana keadaannya. Di tanggal 10 Muharram, taubat kedua insan itu diterima oleh Allah dan dipertemukan oleh Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam dikala dibakar oleh sang raja Namrud beserta pengikutnya, api yang membara yang begitu hebat membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga di bulan Muharram. Nabi Yunus alaihissalam
dikala dimakan oleh seekor ikan nun, menurut satu kaul atau kaul yang lain dimakan oleh ikan hiu. Berapa puluh tahun Nabi Yunus alaihi salam ada di dalam perut ikan tersebut. Nabi Yunus alaihi salam bertobat, minta ampunan kepada Allah dengan kalimat la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala diterima taubatnya dan dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan nun, itu juga di tanggal 10 Muharram. Nabi Ayub alaihissalam yang terkenal sabar, terus menerus oleh Allah diuji dengan penyakit kulit yang menderitanya yang luar biasa yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Di bulan Muharram Nabi Ayub alaihissalam disehatkan dari penyakitnya. Timbul pertanyaan, bagaimanakah dengan Nabi terakhir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang diselamatkan oleh Allah yang terjadi di bulan Muharram? Kita lihat di dalam surah Al-Anfal ayat 30, di mana kaum Quraisy, kafir-kafir Quraisy membenci terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Muhammad di waktu itu menurut mereka akan menghancurkan dan mengganti agama leluhurnya. Karena ada di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka takut dengan pamannya yang namanya Abu Thalib. Datang kepada Abu Thalib, wahai Thalib, anakmu, anak saudaramu Muhammad terus menerus mengajak dan akan merubah agama kita. Coba larang. 1, 2, sampai 3 kali Abu Thalib memanggil Kangjeng Rasulullah SAW supaya tidak mendakwakan, tetapi Nabi Muhammad SAW tidak menghiraukannya. Akhirnya karena banyak kaum Quraisy tunduk masuk terhadap agama Nabi Muhammad SAW, pimpinan Quraisy Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sufyan di waktu itu mengadakan musyawarah yang disebut di tempatnya disebut Darun Nadwah. Hasil keputusan dari pemimpin 3 tadi itu, termasuk gegeden atau pejabat-pejabat Quraisy di waktu itu, menghasilkan 3. Yang pertama, supaya Nabi Muhammad dicekam, dipenjarakan. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Hasil keputusan di Darun Nadwah di waktu itu bahwa Muhammad, siapa yang bisa mengambilnya, liyuthbituka, supaya Muhammad itu pertama diambil, dicekam dan dipenjarakan, dan dengan syarat keluarganya termasuk pengikutnya jangan ada yang tahu. Yang kedua, au yaqtuluka, kalau kita tidak mau memenjarakannya, au yaqtuluka, maka Muhammad langsung saja dibunuh, dengan syarat keluarganya, saudaranya, pengikutnya tidak boleh ada yang tahu satupun. Bagaimana caranya? Yang ketiga, au yukhrijuka, kalau Muhammad tidak mau dibunuh karena dia termasuk keturunan Quraisy juga, au yukhrijuka, maka Muhammad harus diusir dari Mekah dengan syarat jangan ada yang tahu dikemanakan Muhammad. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuk, karena Allah Subhanahu wa taala menjaganya.
Hasil keputusan tersebut disampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, bahwa orang-orang Quraisy, pejabat-pejabat Quraisy itu akan mengambil kamu, dipenjarakan, bahkan dibunuh, atau kamu diusir dari Mekah. Ingat, selamatkan dirimu, selamatkan umatmu, dan selamatkan agamamu. Akhirnya, walaupun baginda Rasulullah SAW berat untuk meninggalkan keluarganya di Mekah, berat untuk meninggalkan negaranya karena kelahirannya, karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam-malam pergi ke suatu tempat yang disebut dengan Gua Hiro. 3 malam di situ Kangjeng Rasulullah disertai dengan mertuanya Abu Bakar. Begitu 3 pimpinan Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan di waktu itu datang ke rumahnya, tempat tidur Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam digantikan dengan Sayyidina Ali. Ternyata sudah tidak ada. Kemana Muhammad? Akhirnya ngambil keputusan lagi, rapat lagi, siapa di antara kita atau jawara-jawara kita yang mampu melacak kemana Muhammad berangkatnya. Ternyata ada satu laki-laki yang mampu bisa melacak seperti anjing kemana Rasulullah berangkatnya. Bekas Rasulullah kakinya itu ketahuan oleh laki-laki itu sampai ke Gua Hiro. Begitu nyampe ke Gua Hiro, wa yamkuruna wa yamkurullah, rekayasa Allah, makar Allah lebih hebat dibanding makarnya Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan, termasuk jawara tadi. Bagaimana? Hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh seekor burung supaya bikin sarang dan seekor laba-laba di dalam Kangjeng Rasulullah dan Abu Bakar. Abu Bakar sampai nangis melihat kaki-kaki Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan, termasuk orang-orang kafir. Kata Kangjeng Rasulullah, la tahzan, jangan prihatin wahai ayahku, innallaha ma'ana, Allah beserta kita. Singkat cerita, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dari makar-makar mereka itu di bulan Muharram. Ambil kesimpulan, kita sekarang lagi diladang wabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Muharram kita diselamatkan dari wabah COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Diangkat lagi oleh Allah karena asalnya dari Allah. Kita berdoa mudah-mudahan wabah ini segera diambil lagi oleh Allah di bulan Muharram yang begitu bersejarah bagi umat Islam. Bagaimana bagi orang yang mengimani? Karena bulan Muharram salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang percaya kemudian mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan amal soleh, baginya adalah ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Allah telah menjanjikan dalam surah Al-Maidah ayat 9, wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, baginya adalah ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam
والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة واستقامة وحسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أستغفر